berarti 4C. 4K. Iya, 4K gitu ya. Terakhir, domain terakhir apa? Domain skill tentang informasi, media, dan teknologi. 3 domain ini harus difasilitasi oleh guru dalam proses pembelajaran agar keterampilannya dibangun. Oke? 3 domain itu ingat. Karena kita sudah ada di abad 21, bergeser Bapak Ibu, pembelajaran kita itu apa? Bergeser. Ada pergeseran. Karena adanya informasi yang ada di mana saja, maka model pembelajarannya harus apa? Mencari tahu. Oke? Karena informasinya ada di mana saja, kita itu mendorong siswa untuk apa? Mencari tahu, bukan diberi tahu. Mencari tahu. Karena komputasi, mesin ada di mana saja, maka apa yang harus dilakukan kita itu? Merumuskan masalah, melatihkan bertanya, menanya, bukan hanya menjawab. Jadi kita harus melatih kepada siswa itu apa? Pandai-pandailah bertanya. Makanya saya sering bilang, jawablah pertanyaan siswa dengan pertanyaan. Otomasi itu hal-hal yang rutin sudah kemudian mulai ditinggalkan, sehingga pembelajarannya diarahkan harus apa? Analitis. Jangan hanya yang rutin-rutin saja. Maka lakukan pembelajaran salah satu dengan step. Berpikir apa? Analitis. Terakhir, komunikasi. Karena di abad 21 komunikasi itu penting, dari mana saja ke mana saja, maka wajib hukumnya pembelajaran itu menekankan pada apa? Kolaborasi dan komunikasi atau kerjasama. Yang dihitamkan ini menjadi kata kunci, begitu ya? Begitu Ibu Bapak. Salah satu bekal Indonesia, salah satu tujuan Indonesia untuk meraih generasi emas itu adalah harus ada keterampilan abad 21. Tadi mah ada 4 dari framework dunia. Indonesia sudah ini ada 3. 1, kualitas karakter, karena kita ingin siswa-siswa kita itu tidak hanya pintar tapi juga punya karakter. Kemudian literasi dasar harus dipenuhi, kompetensi cecean. Oke, itu jangan lupa. Nah, oke. Keterampilan abad 21. Apa saja yang harus dilihat? Bahwa siswa itu punya critical thinking. Ada indikator. Indikator ini harus nempel. Kepala sekolah jangan lupa, pengawasan jangan sampai hilang. Ingat, critical thinking, kata kuncinya berpikir kritis, nalar, menalar, gitu ya. Ada koneksi satu konsep dengan konsep lain, melakukan penilaian, menguji argumen, mengolah data, membuat, menyusun, dan seterusnya. Itu yang berpikir kritis. Ingat kata kuncinya. Komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya pandai berbicara tidak pandai berbicara bukan berarti dia pandai berkomunikasi. Pandai berbicara itu harus disertai apa yang dibicarakan, ide. Nah ini menggunakan untuk mengutarakan idenya. Jadi yang disampaikan itu isi, ada idenya. Tapi tidak hanya itu, juga apa? Mampu mendengarkan. Oke? Yang ketiga, kreatif. STEM itu mengangkat kita untuk bisa berpikir kreatif. Lihat, apa saja kreatif itu? 1, mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan gagasan baru. Oke?
mengembangkan, kreatif. Dia harus bisa apa? Mengembangkan gagasan baru. Kedua, terbuka dan responsif terhadap apa? Perspektif baru, kreatif, inovatif, kreatif, baru-baru. Tiga, jelas, mampu mengemukakan ide-ide kreatif, jelas pasti kreatif. Empat, menggunakan konsep pengetahuan dalam situasi apa? Baru dan berbeda. 5. Menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran. Yang keenam, yang namanya kreatif itu harus memiliki kemampuan apa? Menciptakan kebaruan. Inovasi, kreatif dan inovasi, kebaruan. Terakhir, mampu beradaptasi dalam situasi baru. Itu kreatif. Jadi harus ada apa? Yang baru. Kreatif, begitu. Dilanjut. Nomor 4, kolaborasi. Kolaborasi itu jelas harus apa? Kerjasama. Oke? Kolaborasi harus kerjasama. Adaptasi dengan peran dan bekerja secara produktif dengan yang lain. Artinya kerjasama. Punya empati, respect dengan yang lain. Kompromi dengan anggota lain, itu kerjasama. Saya ingatkan itu. Itulah dongeng awal. Paradigmanya begitu. Sekarang kita akan mensupervisi apa? Pembelajaran IPA harus tahu apa? Hakikat IPA. Hakikat IPA itu ini, bahwa sains itu adalah a way of constructing, agar jalan untuk ngebentuk pengetahuan. Bagaimana cara ngebentuknya? Harus ada prosesnya, harus ada body of knowledge-nya, harus ada apa? Pengetahuannya, body of knowledge-nya. Di dalam hakikat sains kan terbagi dua. Dimensi dinamis dan Nah, ada dimensi aspek dinamis, aspek statis. Body of knowledge menurut Ibu, aspek statis, aspek dinamis. Statis, karena body of knowledge pengetahuan, konsepnya. Proses dan metode itu aspek apa? Dinamis, karena itu bekerja, kerjanya. Gitu. Way of thinking itu goalsnya. Itu ya. Nah, aspek dinamis berupa proses, aspek statis berupa pengetahuan, ya body of knowledge itu. Apa saja? Fakta, data, konsep, prinsip, hukum, aturan, teori. Oke? Apa itu fakta? yang terdengar dan yang terlihat. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang tidak debatable, fakta namanya. Begitu ya. Apa itu konsep? Ketentuan suatu yang sudah kebenaran. Yang pasti. Yang sudah pasti. Apa itu prinsip? Jangan lupakan. Dan fakta itu apa? Data apa itu apa? Konsep, prinsip, hukum, aturan, dan teori. Oke? Ini aspek dinamisme berupa proses, aspek statis berupa apa? Produk. Jelas, gitu ya? Oke. Bagaimana hubungan dinamis dan statis? Melalui observasi menghasilkan apa? Fakta. Melalui pengumpulan data dan pencatatan data menghasilkan apa? Dari klasifikasi menghasilkan apa? Dari eksperimen mengeluarkan apa? Hukum, aturan, dan prinsip. Jadi ini hasil dari proses. Makanya pembelajaran IPA mulainya dari mana? Dari sini, dari proses. Bukan dari fakta, karena fakta bukan dari produk. Karena ini dihasilkan dari apa? Maka kita harus melihat apa? Proses pembelajaran. Nah, ini fakta. Fakta itu apa? Yang terjadi tanpa adanya apa? Perbedaan pendapat. Ya, tidak debatable. Saya ganteng.
Itu fakta. Tidak diperdebatkan lagi. Iya. Gitu. Memang ya itu kok dilihat seperti itu. Dilihat seperti itu. Iya. Gitu ya. Jelas. Setelah diobservasi ternyata Seperti itu juga. itu data. Data itu apa? Informasi yang dipertimbangkan relevan untuk penyelidikan dan dikumpulkan dalam kondisi-kondisi khusus. Itu data. Tidak semua fakta jadi data. Jadi data itu dikumpulkan yang relevan sesuai apa? Kebutuhan, kondisi tertentu. Begitu. Itu yang harusnya. Data itu sekumpulan fakta untuk menghasilkan sesuatu apa sesuatu yang nggak tahu. Karena data itu dihasilkan dari apa? Dari proses mengamati dan observasi juga. Begitu. Ada konsep dihasilkan dari apa konsepnya tadi itu saya lupa. Konsep dihasilkan dari Sekumpulan itu. bukan eksperimen. bukan Sekumpulan data. dihasilkan dari apa? Klasifikasi. Klasifikasi. Konsep itu dihasilkan dari proses sains apa? Klasifikasi. Benar? Tak, dihasilkan dari klasifikasi. Oke. Apa itu konsep? Sekumpulan ide. Dan yang namanya konsep semuanya abstrak. Makanya konsep itu abstraksi sebagai generalisasi tentang sekumpulan ide. Objek, peristiwa, dan seterusnya. Itu konsep. Makanya kalau kita sudah mengklasifikasikan ini, kalau di kimia, senyawa ini termasuk senyawa asam. Ini senyawa basa. Asam dan basa itu konsep. Ini termasuk benda cair. Ini termasuk benda padat. Benda cair itu konsep. Yang disebut sebagai label konsep, ada namanya. Itu konsep. Prinsip, aturan, dan hukum. Apa itu? Tadi kita sudah punya konsep, dihubung-hubungkan konsepnya bisa menghasilkan prinsip, hukum, atau aturan, tergantung. Gitu. Dan ini dihasilkan dari apa? Eksperimen. Kita sudah punya konsep-konsep, agar muncul hukum, aturan, lakukan eksperimen. Kalau dilakukan berulang terus begitu, hukum. Karena hukum tidak berubah. Dilakukan dimanapun, di Indonesia, di Amerika, di Arab Saudi, hasilnya begitu, itu hukum. Dan seterusnya, begitu. Teori itu generalisasi konseptual. Itu teori. Jadi teori itu menyimpulkan konsep-konsep konseptual. Jadi nama teori. Bisa berdasarkan hasil setelah eksperimen atau sebelum melakukan eksperimen. Itu teori. Itu. Ada model di IPA itu. Model itu adalah memvisualkan atau merepresentasikan satu fenomena. Memodelkan. Tahu bagaimana bentuk atom? Gak tahu. Tapi dimodelkan bentuk atom itu bulat. Gitu. Itu model, dibentuk. Ini keterampilan prosesnya. Dari proses sains menghasilkan apa? Keterampilan proses. Ini harus dilihat. Yang harus dilihat itu ini. Yang harus diharapkan oleh siswa itu apa? Pembelajaran sains itu harus menghasilkan apa? Proses sains. Prosesnya mengamati. Dari mengamati bisa menghasilkan satu keterampilan. Keterampilannya apa? Bisa keterampilan mengamati, bisa keterampilan ukur. Pengamatan itu tanpa alat, mengukur pakai alat. Karena tidak semua orang bisa menggunakan termometer dengan baik. Tidak setiap orang bisa melihat apa? Mikroskop dengan baik. Maka itu satu keterampilan tersendiri di dalam IPA.
Kalau menggunakan mata sendiri pasti bisa mengamati. Saya mengamati Bapak. Mengamati, bisa. Klasifikasi menjadi satu keterampilan tersendiri. Karena apa? Tidak semua orang bisa mengklasifikasikan. Inferensi, prediksi. Ini dasar. Agar semuanya tercapai, cuma satu lakukan dari proses IPA. Lakukan eksperimen, semuanya dapat. Keterampilan terpadu. Dari eksperimen kita bisa mengontrol variabel. Melalui eksperimen kemarin kita bisa interpretasi data. Semakin banyak urea yang dimasukkan, maka suhu air semakin rendah, kan gitu. Merumuskan hipotesis. Pertanyaan awal dari percobaan itu, apa yang terjadi jika urea dimasukkan ke dalam air? Hipotesis ibu bapak, suhunya akan naik. Padahal setelah praktikum tidak ada yang melakukan itu. Pendefinisian variabel secara operasional. Mana yang termasuk variabel terikat, mana yang termasuk variabel kontrol, mana yang termasuk variabel bebas. Dengan eksperimen. Merancang eksperimen sudah jelas. Makanya kalau ada menulis merancang eksperimen, kalau kita sebagai guru nanti ibu bapak mengawasi pembelajaran siswa melakukan eksperimen dengan diberikan lembar kerja seperti membuat dodol, seperti membuat kue, apa yang dirancang? Gak ada prosedural. Maka STEM didorong. Next. Kira-kira ini, oh udah ditampilkan tulisan ininya. Ini kira-kira apa? Mengumpulkan data gitu. Jadi siswa mencatat data, benar? Pertumbuhan dari siapa? Ya, pertumbuhan dari pohon, saya tidak tahu pohonnya apa. Kumpulin data, mencatat data, ngumpulin datanya, terdata data ini masih sama gitu maksud saya. Kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk tabel berupa apa? Interpretasi data, menginterpretasikan, membuat grafik, begitu. Nah ini tadi yang saya ceritakan macam-macam variabel ya. Kalau kemarin urea, air, dan suhu, mana variabel bebasnya? Urea. Kenapa disebut variabel bebas? Karena kita bebas melakukan nambah berapa, ngurangin berapa ukurannya. Yang setelah urea dimasukkan, apa yang berubah? Suhunya. Perubahan suhu bergantung pada siapa? Urea. Pada urea. Maka suhu sebagai variabel terikat, betul. Kemudian urea itu dimasukkan ke dalam air. Jumlah airnya sama, maka air disebut variabel Kontrol. Nah ini lah ceritanya begitulah, barusan gitu ceritain. Jadi ini pengaruh apa? Tuh, pengaruh banyak urea. Tuh. Kalau di sini kelarutan, tidak apa suhu ya. Itu. Jadi kalau percobaan ini airnya sama semua, ya kontrol. Kemarin juga kita airnya sama semua. Apa yang diubah di percobaan ini? Suhu diubah 25, 50, 80. Kemarin kita mengubah apa? Urea yang kita ubah. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Perubahan itu menyebabkan apa? Suhunya berubah. Kalau ini kenaikan suhu menyebabkan waktunya semakin cepat. Gitu. Maka waktu termasuk variabel apa? Terikat. Jangan lupa manfaat pembelajaran STEM, kreativitas, inquiry skill, critical thinking, dan seterusnya. Ini keterampilan pembelajaran STEM, oke? Apa saja? Kreatif, inquiry skill, critical, analisis, timbul, inisiatif, komunikasi, digital literasi, dan problem solving. Satu lagi. Nah ini, jangan lupa. Apa yang kosong ya? Gak ada komputasional tinggi. Apa yang kosong kira-kira? Research. Apa lagi? Evaluasi. Apa lagi? Buka catatan. Bukan. Ini skill. Skill research juga hadir di STEM. Jadi
riset itu bukan hanya sekedar tahapan EDP, tapi juga menghasilkan satu skill apa? Skill. Oh di sini salah, di sini tuh risetnya, di sini. Kemudian ada apa? Komunikasi, betul? Betul. Ada apa? Critical thinking. 4C-nya ada. Nah, 4C-nya ada. C plus 2. Siapa? Riset dan problem solving. Sudah jelas. Karena di dalam EDP nomor 1 apa? Define the problem. Ya pasti harus apa? Set problem solving. Gitu. Kita lanjutkan. Ini frameworknya jangan lupa ya. Kita ngambil yang mana? Yang ini. Anejoli. Begitu ya? Ya. Jadi kalau ada yang ngambil yang ini sah-sah saja. Oke? Sah. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi gitu. Oke? Boleh? Sah ya. Jangan ribut. Gitu. Ada tahapan imagine yang menarik Ibu. Kemarin masih ingat di dalam video yang MIT bikin apa? Pelontar jumroh, pelontar apa? Pelontar bola. Dia bilang apa? Tahapan brainstorming itu merupakan tahapan yang penting. Benar? Di mana di tahapan enejolik yang merupakan tahapan brainstorming tahapan apa? Imagine. Jadi tahapan imagine itu juga sangat penting untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan. Karena setelah imagine tahapannya apa? Plan. Berarti tahapan imagine itu sangat penting. Ya, sebelum merencanakan harus menentukan. Itu cirinya juga berbeda dengan proyek yang lain di dalam STEM itu, karena kegagalan itu tidak dianggap sebagai satu kegagalan, karena kalau gagal harus melakukan apa? Redesign. Penting redesign itu Ibu Bapak. Oke? Tarik nafas dulu. Lanjut. Mantap. Tuh, kan siapa ini? Istri saya nelpon. Nah, ya. 4 bulan. Bukan. Anak saya kalau ngaji harus sama saya. Harus sambil video call. Kan sana udah maghrib sini belum? Udah azan. Udah ada, enggak apa-apa. 10 detik lagi. Kali 60. Nah, engineering design proses dengan laboratorium, jangan lupa. Kami sarankan proyeknya memang modelnya kita gunakan proyek based laboratorium. Kita sarankan itu, kami sarankan. Oke? Seperti biasa yang namanya saran boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi baiknya diapain? Jadi ini sunnah. Oke, mau pakai 5E boleh, sah-sah saja. Tapi jangan lupa seperti yang saya tuliskan di situ tuh. Model dengan EDPT harus nyambung. Harus disandingkan. Contoh, kalau di tahapan reflection kemudian sesuai dengan apa di EDP-nya, define the problem. Itu kalau riset mah pasti dengan riset, udah gampang itu mah ya. Di tahapan discovery itu salah satunya apa? Bisa dengan plan, bisa dengan imagine, begitu. Iya. Tahapan aplikasi itu siapa? Create, test sampai redesign. Tahapan komunikasi, gak usah disamain, udah ada di sini tulisannya, gitu. Pasti dengan komunikasi lagi. Penting itu Bapak. Sangat penting. Sampai hari ini permasalahan ini belum pikiran untuk melakukan nanti juga. Tenang. Kalau Bapak nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Uka-uka Pak. Apa ini? Ada ini ya? Oke. Oh, instrumen, oke. Urutan yang benar menyusun instrumen. Oh, jadi ada soal, gak apa-apa lah ya? Iya. Gak apa-apa. Jadi ini. Kira-kira urutan yang benar yang mana? Tentukan masalah yang diangkat pertama. Pertama apa? Masalah dulu. Harus tahu dulu masalah yang diangkat. Benar? Ya. Ini soal kemarin.
Iya, makanya saya juga pas kelihatan lupa saya. Mohon maaf ibu bapak. Gak apa-apa bocoran satu sama ya. Iya. Soal bonus. Soal bonus lah nanti ya. Pos tesnya kapan Pak? Prosesnya In. besok pagi lah. Sebagai. Ya, gak apa-apa. Tapi jangan lupa. Lupa, mohon maaf. Gak apa-apa ya. Gak boleh. Urutan yang benar. Jadi keluar soal apa? Dekat-dekat aja. 3. Satu. Satu. Itu apa? Belum. Satu itu apa? Harus tentukan masalahnya dulu. Iya, 3 udah tadi. Setelah tahu masalah, Identifikasi. yang kalau saya tidak membayangkan ini, Ibu Bapak. Yang dibayangkan itu tabel yang kemarin. 3, Posisi di sini 2. apa? Masalah. Setelah masalah harus ada alternatif project. Iya. Berarti nomor 2 apa? 2. Urutannya 3. Setelah tahu alternatif project, tabel ketiga apa? Identifikasi konsep-konsep. Untuk masalah itu. Ya, untuk masalah itu tentunya ya. Yang keempat, setelah kita identifikasi konsep-konsep apa? Tentukan konsep yang cocok. Kan kemarin di tabelnya 1, 2, 3, 4. Terakhir apa? Abi baterai. Kalau terakhir ya susunan. Susunan. Sebelum susunan ada Rancang. rancang secara umum konsep yang ditanyakan. Kalau ngapalin urutan ini penting. Ingat tabel yang kemarin. Di sini ada apa? Masalah, kemudian ada alternatif project, kemudian ada konten-konten, identifikasi konten, dan itu harus ditentukan konten yang cocoknya. Itu akhirnya susunan pertanyaannya kan itu. Tuh. Dia kasih tahu lagi ya. Udah, lewat jangan. Udah tahu nih. Kebetulannya ini benar pula tuh. Rugi lah. Lain lagi. Apa tujuan supervisinya jadi rusuh ya? Karena nge-reviewnya dari awal sampai akhir nih. Apa tujuan supervisi akademik? 3. 1. Pengembangan. 2. Pertumbuhan. 3. Pengawasan. Gitu. Pengawasan tahu ya? Pengembangan tahu ya? Improve. Quality. Improve. Apa yang harus ditumbuhkan? Mendorong guru agar masuk jurang. Mendorong guru untuk meningkatkan apa? Kompetensinya dan menerapkan keterampilan dan seterusnya. Gitu. Mati. Abi baterai. Contoh. Kira-kira apa ini? Soalnya. Udah begitu aja. Begitu. Contoh aktivitas pembelajaran sains. 1. Melakukan percobaan membuat rangkaian seri paralel. 2. Membuat alat pemurnian air sederhana. Melakukan pengamatan terhadap gerak lurus. Menggunakan komputer untuk analisis data. Mencatat hasil pengamatan di LK. Yang non STEM yang mana? 1, 2, 3. Yaitu 1, 3, 5. 35. Aduh. Soal. Pokoknya itu soal. Iya, jangan Kalau harusnya. STEM 2, iya baru. Ya, jangan ya. Tidak apa-apa lah. Bonus lah ya. Bonus ya. Bonus lah ya. Heeh. Saya mumpun saja. Bonus. Heeh. Bonus. Gitu ya. Bonus. Itu ya, Ibu ya. Oke. Oke? Oke. Cerita selesai.